Oke mahasiswa, kita akan bahas untuk UTS SC Akuntansi Keuangan 2 ya. Di sini ada soalnya, PT Adinda mempunyai pinjaman 5 miliar dari Bank Merdeka. Pinjaman diperoleh tanggal 1 Januari 2011 dengan tingkat suku bunga 8%. Jangka waktunya adalah 3 tahun. Perusahaan menanggung biaya sebesar 200 juta atas pinjaman tersebut. Jadi yang kalian diminta buatlah tabel amortisasi atas pinjaman tersebut, kemudian buatlah jurnal transaksi saat pinjaman, buatlah jurnal beban accrual di 31 Desember, kemudian jurnal pembayaran utang dan saat pelunasan. Mungkin Ibu kasih tips sedikit ya untuk mengerjakan soal ini. Yang paling terpenting adalah kunci dari menjawab soal ini adalah buatlah tabel amortisasi yang benar. Supaya cepat dan mudah, kalian gunakan tuh Excel ya. Pakai fungsi-fungsi rumus di sana. Kemudian, lakukan itu setiap ujian, siapkan format tabel Excel tersebut. Pasti benar dah jawaban kalian. Kemudian, lalu pelajari selanjutnya jurnal-jurnalnya itu gimana. Kemudian kalau nggak ngerti juga jurnalnya bunyinya gimana, cari tahu di Google, di buku, dan seterusnya. Atau minta clue-nya sedikit ke Ibu boleh kok. Oke, kita coba ya di Excel ya untuk menjawab. Untuk menjawab soal ini, maka yang kita lakukan adalah satu, kita membuat tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. Isinya adalah periode, bunga yang dibayarkan, amortisasi diskonto, utang jangka panjang, kemudian bunga efektif atau beban bunga, diskonto atas utang jangka panjang, dan nilai buku utang jangka panjang tersebut. Untuk periode, karena ini pinjamannya 3 tahun, maka kalian buat adalah 3 dikali 12, maka kalian buat periodenya adalah 36 periode. Kita ke soal ya. Di sini kan pinjaman berdasarkan kontrak dari PT Adinda adalah 5M. Bunga pinjamannya 8% per tahun, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk pinjaman tersebut adalah 200 juta. Di sini perusahaan mencatatnya adalah dengan metode deferral, tidak langsung membebankan biaya ini. Kalau langsung namanya accrual, tapi kalau deferral itu akunnya namanya diskonto. Oke, jangka waktunya 3 tahun. Biasanya kalau kita pinjam uang, kita pasti nanya berapa pokok yang kita bayar per bulan, berapa bunganya, dan total biaya yang harus kita bayar setiap bulannya. Maka kita cari ya, 5M untuk cari pokok dibagi dengan 36. Dapat 138,88889. Kemudian bunga per tahunnya berapa? Kita kalikan dulu ya, 8% kan per tahun dikali prinsipal atau pokoknya sama dengan 5M, maka per tahunnya adalah 400 juta. Per bulan berapa? Tinggal dibagi 12 aja. Nah, ini yang kita bayarkan. Berapa yang kita bayarkan setiap bulan? Pokok ditambah dengan bunga. Berarti kita bayar 1722222. Nah, untuk secara akuntansi, perusahaan pasti mencatat berapa sih nilai buku utang jangka panjang tersebut dan berapa nilai buku dari bunga yang sesungguhnya, bunga realnya, untuk mendapatkan bunga efektifnya. Maka untuk utang yang nilai buku utang kita 5M ini kita kurangi dengan biaya yang kita keluarkan, berarti nilai bukunya adalah 4,8. Selanjutnya untuk bunga efektif, kita cari dulu bunga yang dibayarkan, yang real ya kita bayarkan selama 3 tahun ini, berarti 1,2. Kita cari dulu bunga realnya, yaitu 400 juta dikali 3. Ya, ini bunga real yang dibayar ditambah dengan provisi, jangan lupa. Nah, 1,4. Maka kita ketemu bunga efektifnya. Dibagi dengan bunga real dibagi dengan nilai buku dari utang jangka panjang atau uang yang kita terima. Jadi
suku bunga efektifnya adalah 0,292. Kita udah dapat ya. Sekarang kita mau masukkan ke tabel ini. Yang pertama kita harus masukkan adalah nilai buku. Kita udah dapat nilai buku utang adalah 4,8. Kemudian diskontonya adalah 200 juta. Bunga yang dibayarkan adalah kita udah dapat juga 33333. Ini kita drag, yaitu dengan cara F4. Silahkan di drag 36 periode. Oke, sudah sama 1,2 selama 3 tahun kita bayar bunga. Ini dia. Kemudian diskonto atas utang obligasi. Bukan utang obligasi. Diskonto atas amortisasi atas diskonto utang jangka panjang. Maka kita tinggal cari ya diskontonya, karena kita menggunakan garis lurus. Sebab pinjaman itu langsung dikenakan bunga di depan, yaitu 200 juta. Jadi kita tidak menggunakan bunga efektif, tapi kita menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan cara 200 juta ini kita bagi dengan 36. Dapatnya 5 juta, kita tinggal kunci aja. Kunci F4. Oke, drag ya. Oke, udah sesuai 200 juta pinjaman kita, diskontonya. Sesuai diskontonya. Lalu kita cari juga beban bunganya. Beban bunganya di sini karena kita menggunakan garis lurus, maka kita harus juga menggunakan garis lurus ya. Yaitu caranya adalah kita tentukan suku bunga efektifnya tapi dengan garis lurus dikali dengan 4,8 ini. Nah, 4,8 ini dibagi dengan kita kunci juga 4,8 ini F4. Ini juga kita kunci F4. Oke, kita kurung, kemudian kita bagi dengan 36 bulan. Dapat, kita drag. Nah, hasilnya adalah sesuai ya, nilai face value, kemudian di sini total bunga yang kita bayarkan realnya adalah 1,4 M. Ini sama ya. Oke, kita sekarang menjawab dari transaksi untuk saat pinjaman. Oke, karena kita meminjam uang, maka kita dapat uang, yaitu kita catat kas, yaitu sesuai dengan yang kita terima, atau nilai buku nih, uang yang kita terima 4,8. Kemudian utangnya berdasarkan kontrak 5M. Selanjutnya, selisih dari ini namanya diskonto atas utang jangka panjang, utang bank jangka panjang ya, utang bank jangka panjang ya, sebesar 200 juta. Nih. Oke, sudah selesai. Untuk yang kedua, kita kan mau accrualkan yang accrual itu adalah pengakuan ya. Kita mau akui ada beban yang masih harus kita bayar. Jadi perusahaan itu di tanggal 31 tuh harus akui, karena dia akan bayar tanggal 1 Januari. Nah, ini kan sudah dibayar, tinggal kita tanggal 31 Desember kita harus akui nih untuk membayar yang tanggal 1 Januari. Maka kita pakai yang ini. Oke. Karena ini sama aja, kita pakai aja yang mana-mana aja ya. Beban bunganya kita lihat di sini nih, beban bunga tuh 388. Kemudian utang bunga adalah bunga yang harus kita bayar, ya kan? 3333 sama ini. Kebetulan sama. Jadi tengah-tengahnya adalah amortisasi. Amortisasi itu adalah penyusutan atas aset tidak berwujud,
Kebetulan di sini amortisasi diskonto. Utang bank jangka panjang. Ya, yaitu sebesar ini. Nah, pemahaman kalian adalah ini kan dia di debit. Jadi kita nih, ini adalah biaya dibayar di muka. Dia nggak mau nyatet sebagai accrual atau langsung sebagai beban, tapi dia tangguhkan atau deferral yang ibu ceritakan tadi di awal. Dia mencatatnya deferral, ditangguhkan. Jadi nanti dikurangi sedikit demi sedikit setiap bulannya. Dia nggak mau langsung dibebankan 200 juta. Jadi ditangguhkan dulu. Letaknya nih di aset. Nanti dikurangi sedikit demi sedikit dibebankan. Yaitu dengan nama amortisasi. Jadi ada pengurangan aset itu dengan amortisasi. Oke. Ini ya. Kemudian saat pembayaran bagaimana? Saat pembayaran itu kita kan bayar kan, ini yang kita bayar, utang bunga. Kemudian utang bunga, kemudian kasnya kita bayar berapa? Ya sama ya, 3333. Nah, sudah selesai. Sorry, ini kita juga harus bayar pokoknya. Lupa kalau utang bank, jadi kita bayar juga pokoknya, jangan lupa pokoknya kita bayar adalah 138 per bulan. Jadi berapa kita harus bayar, tinggal ditambah aja ya. Sorry, ini tadi utang pokok bank jangka panjang. Nah, ini udah ada, yaitu sebesar, maka kita bayarnya adalah ditambah dengan ini. Nah, sama ya, ini juga sama. Jadi pelunasannya gimana? Biasanya pelunasan itu kan kita ketemu nih, di pelunasan ini ketemu 31 Desember sebelum melunasi di 1 Januari. Maka kita harus catat accrualnya juga. Anggaplah, katakanlah accrualnya sama dengan yang ini ya. Maka kita akan bayar hal yang sama juga, yaitu utang bunga kita akan bayar dulu, bener nggak? Kemudian kita juga akan bayar utang pokok, lalu kita akan bayar totalnya, kasnya yang kita keluarkan. Oke, mudah ya. Kita cukupkan sampai di sini.